Shalom. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bersatu hati ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga pada kesempatan ini kami ingin memulaikan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan berkati pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama yaitu siswa mampu memahami arti mengasihi. Nah, yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap saling mengasihi dan peduli kepada teman dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa mampu memberi contoh sikap mengasihi sesama. Dan yang keempat, yaitu siswa mampu mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari Ibu membuat tujuan pembelajaran ini adalah supaya kita tahu apa target yang akan kita capai di beberapa menit yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Nah, apa sih arti dari mengasihi itu sendiri? Nah, kata mengasihi berasal dari kata dasar kasih yang berarti memberi, mencintai, dan menyayangi. Jadi, mengasihi bisa bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai bukti kebaikan hati kita. Nah, maksudnya adalah kita dapat menunjukkan kasih kita tanpa memandang karakter orang tersebut, mau dia jahat, mau dia baik, mau berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda jenis kelamin. Nah, karena kita mengasihi seseorang ini tanpa memandang bulu. Nah, jadi kita dapat menunjukkan kasih kita ke semua orang tanpa memandang latar belakang atau sejenisnya. Nah, selanjutnya, mengapa sih kita harus mengasihi? Emang sepenting itu ya mengasihi? Yaps, betul. Mengasihi itu merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena mengasihi merupakan perintah dari Tuhan Yesus. Kita dapat lihat dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Di situ Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita dapat lihat contoh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih dalam mengasihi seseorang. Tuhan Yesus meskipun banyak orang-orang yang sudah menjahati dia, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka meskipun mereka sudah menyangkal dia di kayu salib. Meskipun Tuhan Yesus berkali-kali dikhianati oleh para muridnya, tapi apa? Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun untuk membenci murid-muridnya. Nah, dari itu kita dapat melihat contoh dari Tuhan Yesus, dan kita juga dapat meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mampu mengasihi orang-orang meskipun orang-orang tersebut sering berbuat salah kepada kita. Nah, jadi Ibu harap kita harus mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita meskipun orang-orang tersebut bisa jahat kepada kita, bisa mengejek-ngejek kita. Mungkin hati kita merasa sakit atas perlakuan-perlakuan yang sudah dia lakukan. Namun karena kita memiliki kasih di dalam kehidupan kita, jadi kita harus mampu mengasihi orang tersebut. Kita memaafkan segala jenis kesalahan yang dia berikan kepada kita. Nah, selanjutnya, kasih membawa kebahagiaan. Nah, sungguh luar biasa. Kasih juga dapat membawa kita ke dalam kebahagiaan, karena kasih membuat hati kita merasa damai dan bahagia. Seperti yang sudah Ibu katakan, meskipun banyak orang-orang di luar sana atau teman-teman anak-anak sering berbuat jahat kepada anak-anak. Nah, ketika anak-anak memiliki sikap kasih, mengasihi, nah
maka anak-anak akan dapat memaafkan orang tersebut. Karena apa? Ketika anak-anak mampu memaafkan kesalahan orang-orang di sekitar kita, maka anak-anak akan merasakan bahwa hati anak-anak akan lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Karena apa? Karena kita tidak menyimpan kebencian di dalam hati kita, karena kita memiliki kasih ini yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya lingkungan yang baik. Nah, dengan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita dapat membuat lingkungan yang baik, di mana kasih dapat membantu menciptakan suasana rumah dan lingkungan sekitar kita terasa nyaman dan aman. Kenapa? Karena selama kita memiliki kasih di dalam hati kita, apapun masalah yang ada, apapun kejahatan-kejahatan yang ada, kalau kita mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita, maka kita akan mampu menciptakan lingkungan yang baik, dan kita juga dapat berguna bagi orang-orang sekitar kita. Nah, ketika kita dapat menerapkan kasih di rumah, contohnya ketika mama atau papa anak-anak sedang bekerja. Nah, mama aja deh. Nah, ketika mama anak-anak sedang memasak, nah anak-anak dapat membantunya, meskipun bantuan anak-anak tidak begitu berat, tapi setidaknya dengan anak-anak membantu itu dapat membentuk kasih. Karena sudah dikatakan di awal bahwa mengasihi adalah bagian dari membantu, menyayangi, dan mencintai, dan memberi. Nah, dengan kita membantu, kita akan membentukkan kasih. Nah, dengan tersenyum kita akan membentuk kasih di dalam lingkungan kita. Kita tidak merangut ketika kita keluar rumah. Kalau muka kita langsung, kan itu tidak akan membentuk kasih. Nah, jadi ketika kita ingin keluar rumah, nah kita tidak boleh merangut, kita harus keluar dengan hati yang senang, kita harus senyum kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena itu juga dapat membentuk kasih di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, apa sih maksudnya mengasihi sesama seperti diri sendiri? Nah, maksudnya adalah memperlakukan orang lain sama baik sebagaimana kalian ingin diperlakukan oleh orang tersebut. Nah, kalau anak-anak tidak ingin dibenci atau dijahati orang-orang, maka anak-anak juga tidak boleh menjahati orang, membenci orang-orang. Nah, selanjutnya, jika anak-anak ingin diampuni oleh orang lain, maka anak-anak juga harus mampu mengampuni orang yang sudah bersalah kepada anak-anak. Nah, karena apa? Karena kita tidak boleh menanam rasa kebencian di dalam kehidupan kita. Jika kita ingin disukai orang-orang di sekitar kita, maka kita juga harus mampu menerapkan kasih di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh jahat. Kenapa? Karena jahat akan memancing kebencian ke orang-orang sekitar kita. Nah, ketika kita tidak ingin dibenci, maka kita juga tidak boleh membenci orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi jika anak-anak tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang-orang, maka anak-anak juga harus mampu tidak memperlakukan orang dengan buruk atau dengan jahat. Nah, jadi jika anak-anak tidak ingin dibenci oleh orang lain, maka anak-anak juga harus mampu menerapkan kasih dan tidak membenci orang-orang di sekitar kita. Jadi maksudnya di sini adalah itu merupakan perintah dari Tuhan Yesus agar kalian mampu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, mengasihi sesama ini juga merupakan bukan hanya sebuah kata-kata, tetapi anak-anak harus mampu menerapkannya, harus mampu mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, di mana anak-anak dapat menunjukkan kasih dengan nyata, dengan hati yang tulus.
Selanjutnya kita akan lihat contoh-contoh dari mengasihi sesama ini sendiri. Nah, di sini ada 4 contoh. Yang pertama yaitu membantu teman, di mana kita dapat menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Contohnya ketika ada teman sebangku kita sedang mengalami kesulitan. Nah, kita dapat membantu teman kita itu, kita dapat menolong dia, entah dia merasa sulit tentang keuangan atau masalah keluarga. Nah, kita dapat memberi support kepada teman kita. Kita memberikan dukungan kepada teman kita supaya teman kita merasa bahwa masih ada orang di sekitar saya yang masih mampu mengasihi saya, supaya teman sebangku kita tidak merasa sendiri. Nah, kita sebagai teman sebangkunya kita dapat menolong dia dengan cara memberi support atau dukungan. Selanjutnya yang kedua adalah berbagi makanan. Nah, berbagi makanan juga merupakan contoh dari bentuk kasih. Kenapa? Kita dapat memberi makanan kepada teman kita yang sedang membutuhkan. Contohnya ketika kita ke sekolah, teman kita tidak membawa bekal atau tidak dibekali oleh orang tuanya. Nah, kita dapat membagi bekal kita, ajak teman kita makan sama-sama supaya teman kita tersebut tidak merasa sedih dan dia merasa tidak kelaparan juga. Nah, kita dapat membantukannya dengan berbagi makanan atau bekal yang sudah kita miliki. Nah, selanjutnya menghibur teman. Nah, menghibur teman juga dapat memberikan semangat kepada teman yang sedang sedih. Nah, kita dapat memberi semangat kepada teman kita yang sedang sedih. Entah kita tidak tahu apa masalah yang dialaminya selama ini. Nah, kita sebagai temannya, kita harus mampu menolong dia, membantu dia agar dia bangkit kembali, menjadi senang kembali. Yang awalnya dia merasa terpuruk, sedih, dan merasa bahwa dia tidak memiliki teman karena selalu diabaikan. Nah, kita dapat menghibur dia. Contohnya seperti masih ada aku loh di dekat kamu gitu. Jadi kamu tidak boleh merasa sedih, masih ada aku gitu. Kita dapat memberi semangat kepada dia. Kita juga dapat mengajak dia bermain supaya dia merasa terhibur kembali. Selanjutnya memaafkan. Nah, memaafkan kesalahan yang orang lain lakukan dengan kita dengan tulus hati. Nah, dengan kita memaafkan kesalahan orang-orang kepada kita yang sudah jahat kepada kita, yang sering-sering mengejek kita, menjahati kita. Nah, dengan memaafkan kita dapat membentuk kasih, karena Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak boleh membenci sama manusia. Jadi ketika ada teman yang sudah melakukan salah kepada kita dan dia sudah meminta maaf kepada kita, nah kita yang memiliki kasih, kita dapat memaafkannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang lapang dada, tanpa harus mengungkit-ungkit kembali kesalahan yang sudah dia alami kepada kita, yang sudah dia lakukan kepada kita. Kita memaafkannya dengan tulus hati tanpa harus mengungkit-ungkit kembali masalah yang ada. Selanjutnya, bagaimana aku bisa mengasihi? Nah, di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, mulai dari hal kecil. Contohnya lakukan dari rumah, misalnya dengan membantu orang tua, seperti yang sudah ibu katakan di awal. Ketika orang tua kita sedang masak, nah kita dapat membantunya dengan membuka bawang atau mencuci sayur-sayur yang sudah mama kita potong, mama anak-anak bersihkan. Nah, anak-anak dapat membantu dengan hal kecil. Mungkin bagi anak-anak itu adalah kan hal kecil, tapi bagi orang tua anak-anak itu merupakan hal yang besar, sangat bermakna.
Karena apa? Karena hal kecil, bantuan kecil yang kita berikan kepada orang-orang dapat berdampak besar untuk orang di sekitar kita. Karena kita tidak tahu bantuan yang kita berikan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, berperilaku yang baik, dimana kita jangan mengejek atau menyakiti teman secara lisan maupun tindakan. Contohnya, kita tidak boleh mengatakan ke teman sebangku kita seandainya, ih kok kamu kurang pintar sih, nah ih kamu kok orangnya kayak gitu sih. Nah, kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh menjelekkan orang-orang. Kita tidak boleh juga menghakimi orang tersebut. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk dapat mengasihi orang-orang seperti kita ingin dikasihi. Karena apa? Perilaku tersebut dapat membuat orang-orang di sekitar kita sakit hati. Nah, jika orang-orang di sekitar kita sakit hati, maka apa yang terjadi? Orang-orang akan tidak menyukai anak-anak. Maka dari itu, jika anak-anak ingin memiliki banyak teman, anak-anak harus menjaga sikap dan menjaga lisan anak-anak saat berbicara. Tidak boleh asal berbicara, karena jika anak-anak asal berbicara kepada orang, mungkin hal tersebut dapat menyakiti hati teman-teman anak-anak. Selanjutnya, jadilah berkat. Nah, bantu dan dukung orang lain dengan hati yang tulus. Ketika kita membantu seseorang, kita harus membantunya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, tanpa menginginkan imbalan atau balasan. Karena kita dapat membantu orang, dan kita juga dapat memberi dukungan kepada orang-orang yang mungkin merasa sedih. Kita memberi dukungan kepada orang-orang tersebut tanpa harus menginginkan imbalan atau balasan. Jadi kita harus menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa Yesus mengajarkan kita untuk dapat mengasihi dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan imbalan kepada orang lain. Karena kasih harus diberikan kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan, dan perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, dengan demikian, kasih yang tulus kita akan dapatkan dengan sukacita dan keselamatan. Mintalah Roh Kudus menolong kita agar mampu mengasihi semua orang. Nah, dari pembelajaran ini, semoga kita dapat menerapkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita tidak boleh yang awalnya kita merupakan orang yang tidak mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Setelah pembelajaran ini berakhir, Ibu harap anak-anak mampu menerapkan kasih di dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang latar belakang atau perbedaan orang-orang di sekitar kita. Karena karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mampu mengasihi orang-orang tanpa harus mengharapkan imbalan. Karena jika kita ingin dikasihi, maka kita harus mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, pembelajaran kita berakhir. Semoga pembelajaran ini dapat anak-anak terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran ini. Kiranya pembelajaran ini yang sudah Ibu jelaskan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat menerapkan kasih di dalam kehidupan kami tanpa harus meminta imbalan, ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya pembelajaran ini dapat berguna bagi kami dan dapat kami terapkan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, pembelajaran kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.